Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi athafa ibadahul atqiya wa amtana alaihim an ja'alahum min ahli dzikri wassana fazalahumul maula tabaraka wa ta'ala ala'an fawqa ala wa najjahum bimaghfiratihi min daril ashriya wa askanahum birahmatihi fasiha darin na'ma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata man nazzaha rabbahu an syirki wa nafa wa huwa hasbuna fi kulli hinin wa anin wa kafa wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu azkal anami syarafa. Salawatullahi wassalamu alayka ya Rasulullah anta an-nabiyyul mustafa wa ala alika wa ashabika ahli sidqi wal wafa wa man ittaba'ahum bi ihsan ila ayyarisa Allahu al-ardha wa man 'alayha bi haythu li atharihim muktafa. Qala ta'ala walladzina amanu wa 'amilus salihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat bertemu dengan para calon jadi ahli surga. Amin. Sedang ramai sekarang masalah calon. Ada yang jadi, ada yang enggak. Kita yakin karena harapan senantiasa kita pelihara. Jalan sudah jelas, pembimbingnya juga pasti. Ketika kita betul-betul sedang menempuh perjalanan menuju surga, Allah semoga memudahkan kita di perjalanan ini menuju yang kita cita-citakan bersama. Di dalam surga kita berharap meraih nikmat mengucapkan tasbih di hadapan Allah langsung. Kalau sekarang kita bertasbih ingin dibersihkan diri, bersih saat kita bertemu dengan sesama, bersih ketika kita menghadapi berbagai masalah, semuanya adalah jalan untuk meningkatkan kualitas hidup di hadapan Allah. Dan nanti di surga sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam surat Yunus ayat 10, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti di surga itu orang-orang yang sama-sama sukses. Ini bicara sukses dengan Pak tadi. Jadi kita ini kan sudah diberi nikmat oleh Allah mencapai satu kesuksesan menuju kesuksesan abadi. Sekarang baru sukses sementara, belum apa-apa ya. Tapi kesuksesan abadi nanti setelahnya kita memasuki pintu yang sudah Allah sediakan. Dan pintunya terbuka pada bulan Ramadan. Allah Akbar. Kita masuki pintu pada bulan Ramadan sesuai dengan sabda Rasul, bila Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Semoga Allah berikan kepada kita nikmat melewati pintu itu. Kalau sudah melewati pintu tersebut, sesama ahli surga saling menatap satu sama lain. Dan mereka merasa kesuksesan yang hakiki untuk selama-lamanya. Kalau kesuksesan dunia ya untuk sementara saja, sebentar lagi juga akan mengalami hal yang memang di luar dugaan. Tapi nanti di surga, ketika para ahli surga bertatap muka bersatu dengan yang lain, itu sudah merupakan kebahagiaan. Dan puncaknya kebahagiaan ketika mereka bertemu dengan sumbernya kebahagiaan, sumbernya keindahan, sumbernya kehormatan, sumbernya kecintaan, sumbernya kesayangan. Pas bertemu, tidak dapat kita bayangkan saat ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran dalam surat Yunus ayat 3 ayat 10, da'wahum fiha subhanakallahum. Mereka pas melihat kenikmatan yang sumbernya kenikmatan bertemu dengan Allah, mereka berkata subhanak, maha suci engkau ya Allah. Kalimat maha suci diungkapkan pada waktu itu bukan untuk beribadah, karena sudah berlalu waktu ibadahnya, sudah selesai. Bukan juga untuk mencari kebersihan, karena sudah dinyatakan bersih.
Tapi itu adalah ekspresi kebahagiaan yang tak terbayangkan. Mereka melihat sumbernya kenikmatan, mengatakan subhanak, maha suci engkau ya Allah. Duh, bahagianya kalau kita setelahnya bertemu di sini, kita saling mengucapkan salam. Nanti juga setelahnya kita bertemu dengan Allah, antara satu dengan yang lain mengucapkan salam. Bukan salam berdoa, tapi salam mengucapkan kesuksesan. Karena ayat menyatakan subhanakallahumma wa tahiyyatuhu fiha salam. Pas bertemu dengan Allah, mereka mengatakan maha suci engkau ya Allah. Setelah itu melihat sesama, selamat, selamat, selamat. Tahiyyatuhum fiha salam. Salam yang dimaksud, yang diungkapkan oleh ahli surga, bukan ucapan semoga selamat, tetapi ekspresi kebahagiaan satu sama lain. Dan disitulah salam yang hakiki. Salam sekarang, ya masih kadang-kadang ada salam politik sekarang. Ada salam politik. Tangan, bersentuhan, senyum, nggak tahu hati ini mah. Apalagi salam antar sama lawan, pokoknya kamu harus kalah. Itu salam politik. Gitu. Tapi kalau salam politik berlandaskan keimanan, bila aku menang, engkau membantu aku. Bila aku menang, aku siap membantu kamu. Wah, luar biasa. Itu yang terjadi pada zaman Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan Ali. Nah, ketika sesama mukmin saling menatap dengan penuh kebahagiaan, penghormatan, tidak dapat kita bayangkan saat ini. Lalu mereka sama-sama menyatakan alhamdulillahirabbil alamin. Kesuksesan yang hakiki pada waktu itu. Untuk selama-lamanya. Tidak akan ada akhirnya kesuksesan yang hakiki nanti. Apa saja yang akan dinikmati kalau sudah di surga? Karena ini kan orang-orang hebat semuanya harus lebih hebat lagi. Makanya bicara surga aja deh. Supaya lebih semangat beramal. Karena menjelang Ramadan kan. Untuk semangat beramal bicara surga lebih banyak. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 25. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Kasih kabar gembira orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka ditunggu dengan jannat, surga begitu banyak. Kalau satu jannah, kalau jannat banyak. Boleh jadi nanti antar sesama guru besar beda surganya, tapi bisa bertemu. Walaupun jauh secara ukuran dunia, satu surga luasnya lebih luas daripada bumi dan langit. Gimana kalau beda surga? Bapak dekan nanti di surga Aden, istrinya di surga Firdaus, amin. Demikian juga semua guru besar dan para dosen para hari semuanya di sini. Gak apa-apa beda surga, tapi bisa komunikasi. Bukan komunikasi yang dipelajari di Fiqh, bukan. Di sini masih pakai alat nih. Nanti gak pakai alat lagi. Dari satu surga ke surga yang lain yang begitu berjauhan, nggak pakai alat. Ini kan alat juga dibuat dari yang diciptakan Allah juga asalnya kan. Nanti nggak perlu pakai ini lagi, nggak perlu pakai otak lagi. Bahkan dari surga ke neraka bisa berkomunikasi. Untuk apa? Orang yang di surga melihat orang yang di neraka meningkatkan hiburan. Yuk jalan-jalan yuk. Lihat orang yang di neraka, kita akan sukses. Nonton. Terutama sewaktu di dunianya, ada orang yang dekat tapi sering mencemoohkan dia. Kita ajak sholat, kita ajak ngaji. Udahlah, aku mau udah tua. So, adim banget sih. Nanti pas di akhirat bertemu itu. Orang yang ngajak kepada kebaikan, bertemu dengan orang yang diajak tapi tidak mau memenuhi ajakannya, nanti dipanggil di surga. Hei, gimana rasanya kamu di neraka? Allah menjelaskan demikian dalam surat Al-A'raf.
ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. Saya mau duduk kursi aja. Boleh kan? Boleh, Bang. Iya. Saya lanjutkan kajian yang tadi. Jadi dalam Al-Quran disebutkan orang yang di surga memanggil-manggil yang di neraka untuk meningkatkan hiburan dan untuk menambah penderitaan buat yang di neraka. Oh, ngeri sekali. Karena ketika yang di neraka melihat yang di surga, nengok, aduh nengok lagi, aku lagi sakit ini. Nengoknya nanya lagi, gimana rasanya kamu di neraka? Tuh, lihat aku di surga. Itu terlihat jelas itu dari neraka, kenikmatan yang dinikmati oleh para penghuni surga. Makanya kadang-kadang kita suka berpikir ketika ada orang yang disebut sukses dengan harta, sukses dengan popularitas, sukses dengan gelar, tapi masih belum tahu perjalanan dia mau kemana. Kasihan. Kasihan betul. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu sudah pernah mendengar bagaimana kurang apa sih kesuksesan Ariel Sharon ya? Yang sampai menjelang matinya 8 tahun dia koma. La haula wala quwwata illa billah. Semua orang kagum kepada dia. Tapi ternyata sejak di dunia sudah Allah perlihatkan kepada dunia enggak ada apa-apanya. Kedudukan yang sangat tinggi, harta yang berlimpah. Kemudian gelar yang begitu sangat mengagumkan, gak punya arti kalau tidak tahu jalan menuju pencipta alam, menuju sumber kenikmatan, menuju sumber kebahagiaan. Ada pengalaman yang selalu harus saya ingat, pengalaman guru saya, Syekh Abdul Rashid Al-Sufi. Beliau yang paling sering terdengar bacaan Qur'annya di Idaatul Quran Mekah. Itu adalah saya pernah talaki belajar Quran kepada beliau. Beliau sewaktu sedang melakukan safari dakwah ke Eropa sampai di Inggris, dia mengalami ada satu problem fisiknya, kesehatannya terganggu, maka dibawalah ke dokter ahli di salah satu rumah sakit besar di sana. Setelahnya diperiksa, dikasih resep, dokter tahu ini adalah ahli agama. Maka dokter bertanya, engkau sebagai ahli agama boleh saya konsultasi? Oh silakan dokter. Saya ini adalah seorang dokter ahli, kemanapun saya pergi fasilitas nantiasa disiapkan sekian banyak pihak. Dan rumah saya juga sudah cukup mewah, mobil juga cukup mewah. Tetapi sampai saat ini, saya ini belum pernah merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Masih dalam keadaan bimbang. Apa yang mesti kulakukan? Maka Syekh Abdul Rashid berkata, dokter tahu fungsi anggota jasad kita masing-masing. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, kan tidak bisa diwakilkan kan? Coba dengarkan oleh kamu dengan mata kamu kan gak mungkin. Coba lihat tuh yang sangat indah melalui telinga kamu kan gak mungkin juga. Masing-masing sudah ada fungsinya. Mulut untuk apa? Nah, ada yang dalam diri dokter yang belum diisi. Mungkin untuk mata, untuk telinga, untuk lisan, untuk semua sudah disiapkan fasilitasnya. Tapi ada satu yang belum dokter penuhi. Apa itu? Hati dokter belum diisi. Dengan apa diisinya? Dengan mengingat pencipta alam raya. Karena itu maka masih ada kejanggalan. Gak bisa dirasakan nikmat hidup. Kalau yang satu ini belum dikasih konsumsi. Si dokter berpikir, ya juga nih. Benar juga. Kalau begitu tolong, engkau sebagai ahli agama, doakan aku. Biar aku juga bisa menikmati yang engkau nikmati. Kesehatan hati. Maka Syekh berdoa. Setelahnya berdoa, dokter berkata, belum terasa apa-apa. Kata Syekh, ya sama. Engkau juga ngasih resep kepada aku, belum terasa apa-apa kok. Jadi kalau aku sudah berdoa belum terasa oleh engkau apa-apa, ya wajar, sama engkau juga belum. Jadi dia mikir lagi. Jadi sebetulnya aku berobat, kau kasih resep,
Mungkin akan kurasakan nikmatnya bertemu dengan dokter setelahnya aku ikuti petunjuk dokter kan. Nah demikian juga engkau akan merasakan nikmatnya doaku kalau engkau sudah mengikuti petunjuk yang aku sampaikan. Apa itu? Ingat Allah. Penuhi perintah Allah. Baru engkau akan merasakan nikmat. Ini nampaknya kadang-kadang suka terlupakan akibat sibuk sekian banyak hal. Ini yang sangat penting terkadang terlupakan. Ya jangankan yang sibuk ngurus dunia, yang baca Quran juga kadang-kadang lupa itu. Yang dibaca Quran, yang dibaca hadis. Tetapi belum tentu yang ahli baca Quran, yang ahli baca hadis betul-betul sudah lurus jalannya. Ada yang dibaca Al-Quran, tetapi dia baca Quran sebagai profesi aja. Saya masih ingat, ya sangat terkenal buat kita semuanya, yaitu Profesor Dr. Miftah Farid pernah cerita beliau hadir dalam satu kajian di Masjid Istiqomah yang menyampaikan materi adalah dari Amerika, guru besar tafsir di Amerika. Dia menyampaikan bagaimana cara menafsirkan Al-Quran dengan tafsir tematik. Setelahnya menyampaikan materi, dia buka tanya jawab. Salah seorang yang bertanya, mungkin di antara yang hadir ada yang kenal, yaitu Haji Mu'tinuddin. Bertanya, Prof, setelahnya saya mendengarkan uraian Prof tadi, saya bertanya-tanya, wah, ini semakin yakin bahwa Al-Quran betul-betul bukan karya manusia. Apakah Prof juga yakin? Ya jelas ya, nggak mungkin manusia bisa menyusun susunan kalimat yang maknanya begitu mendalam dan luas, bahasanya begitu indah, susunannya sangat menakjubkan, nggak mungkin. Oh jadi kalau gitu Prof beragama Islam? Tersenyum dia. Aku tidak begitu berkepentingan dengan yang disebut dengan agama. Guru besar tafsir, tapi dia tidak beragama Islam. La haula wala quwwata illa billah. Kasihan benar. Jadi buat apa dia mempelajarinya? Sebagai profesi. Jadi tidak aneh ya. Kalau sekarang umpamanya Bapak dan Ibu menemukan ada orang yang ceramah kemana-mana bagus, waktu menyampaikan ayat, hadis, wah mengagumkan. Tapi tiba-tiba terdengar akhlaknya kok gitu ya. Nggak aneh. Sebab urusan komunikasi kita dengan Allah tidak selalu diukur dengan ilmu, dengan jabatan, dengan usia. Boleh jadi, bahkan saya harus yakin, di antara yang hadir di sini, ada yang lebih tinggi ketakwaannya daripada saya. Mungkin kalau bicara tentang bahasa Arab, karena tadi sudah sebutkan saya fakultas bahasa Arab, ya mungkin ya bisa diketahui lah. Tapi kalau dari komunikasi dengan Allah, boleh jadi ada yang harus saya belajar kepada beliau. Haji tahun yang lalu, di berita kita saksikan ada salah seorang mantan tokoh agama lain. Tidak perlu saya sebutkan nama agamanya, soalnya ada kamera ya. Tokoh agama lain di Afrika. Dia punya umat 100.000. Kan di agama yang ini umatnya ada catatannya. Yang suka mendengar ceramah di beliau ada catatannya. Karena ada daftarnya anggotanya. Ada bayarannya lah gitu. Tetapi dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala setelahnya Allah berikan kepadanya nikmat bermimpi masuk ke naik Jabal Nur, masuk ke Gua Hira. Pas terbangun dia menangis. Dan dia berpikir terus, merenung terus. Sampai dia membacakan 2 kalimat syahadat. Dan setelahnya membaca 2 kalimat syahadat, umatnya hampir setengahnya ikut agama beliau. Nyampailah berita kepada Raja Salman. Maka diundanglah untuk haji. Baru 3 bulan masuk Islam, sudah langsung berangkat haji. Di sini yang sudah daftar haji, ada yang nunggu berapa tahun, terutama kota Bandung sekarang. Aduh, nunggu 27 tahun, daftar hari ini 27 tahun nunggu. Orang tadi 3 bulan masuk Islam langsung berangkat ibadat haji. Dan nyampe di sana, betul-betul yang dia bayangkan dikunjungi, sampai ke Gua Hira, dia menangis di situ. Rindu ketemu Rasul.
dan rindu bertemu Allah. Kita mah gak nyampe kayak dia kerinduannya. Padahal mungkin dia belajar sholatnya juga baru lah. Boleh jadi belum bisa baca Quran. Tapi dapat menikmati ibadah di atas kita. Saya pernah menjadi imam di salah satu masjid di Bandung. Membaca surat Ar-Rahman. Di belakang sop pertama para pemuda. Tiba-tiba saya mendengar isak tangis pemuda di belakang saya. Di siapa anak ini kok nangisnya seperti ini? Saya aja yang sedang jadi imam gak nangis itu. Tapi dia menangis. Pas saya berbalik, anak muda, dia mahasiswa fakultas olahraga. Kok bisa seperti itu dia penjiwaannya sedalam itu? Maka waktu itu saya hati berkata, saya harus belajar kepada dia untuk meningkatkan kekhusyuan ibadah. Walaupun dia belum diketahui sebagai ahli bahasa Arab, tapi ternyata pas ibadah, subhanallah, betul-betul sangat mengagumkan. Demikian pula kalau saya membimbing umroh atau membimbing haji. Setibanya di Masjidil Haram, kemudian melihat Ka'bah, saya bimbing jamaah untuk sama-sama berdoa. Tetapi saya belum meraih nikmat khusyuk. Kecuali setelahnya melihat jamaah di sini menangis, hati langsung menegur diri. Ya Allah, mereka yang saya bimbing, yang memandang saya lebih baik, ternyata mereka lebih baik daripada saya. Ya Allah, jangan kau biarkan aku kering, jangan kau biarkan aku keras hati, mengkristal. Waktu itu barulah saya bisa mendekati gaya mereka, meraih kekhusyuan sedikit demi sedikit. Saya sering belajar kepada orang-orang yang mungkin keilmuannya jauh di bawah saya. Itulah hakikat ibadah. Ibadah itu kan merendahkan diri. Dengan ilmu yang luas, dengan jabatan tinggi, kadang-kadang lupa hakikat merendahkan diri. Karena merasa sudah dihormat-hormat orang. Ya, termasuk saya seperti itulah gitu. Sewaktu membimbing ibadah saja, ternyata ibadah saya tidak lebih baik daripada ibadah yang saya bawa, jemaah yang saya bawa. Kembali kepada kajian tadi. Kenikmatan surga. Di samping memang bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan bertanya, kalian sekarang sudah menempati tempat yang indah ini, apakah kalian ada keinginan yang ingin disampaikan kepadaku? Mau apa kalian? Maka para ahli surga menjawab, ya Allah, aku mohon padamu setelahnya engkau tempatkan kami di sini, jangan engkau usir kami dari tempat yang indah ini. Ingin tetap di sini. Allah memberikan jawaban, iya, kalian akan abadi, tidak akan diusir dari tempat yang penuh dengan kenikmatan, keindahan. Kenikmatannya tidak dapat kita pahami. Nih, karena kita kan orang-orang akademisinya selalu memperhatikan ilmu dan akal. Tapi untuk bicara surga, jangan mengedepankan akal. Gak nyampe akal kita. Umpamanya tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Kasih kabar gembira orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, bapak-bapak, ibu-ibu, kasih kabar gembira semuanya. Mereka beriman, beramal soleh, bahwa mereka ditunggu oleh surga yang di bawahnya berlarian sungai-sungai. Bisa dipahami nggak sungai berlarian? Dan itu bahasa Quran itu. Tajri min tahtihal anhar. Tajri itu jalan cepat, lari. Apa yang lari? Sungai-sungai. Pada umumnya mengartikan mengalir sungai-sungai. Otomatis kata mengalir sifat untuk air. Tapi Al-Quran tidak menyebut air. Kalau air tentunya bahasanya bukan tajri min tahtihal anhar. Tapi tajril miyahu fil anhari min tahtiha. Air berjalan di dalam sungai yang ada di bawah surga. Tapi Al-Quran tidak begitu. Sungai-sungai berlarian di bawah surga. Allahu Akbar. Bagaimana bisa kita paksakan akal untuk sampai. Karena akal itu untuk menggali alam raya hidup di dunia. Untuk surga, untuk neraka, qalbu yang kita kedepankan. Keimanan yang kita kedepankan. Tajri min tahtil anhar.
Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Buah-buahan diserupakan tetapi tidak sama. Dan ada lagi yang sangat menakjubkan. Walahum fiha azwajun, bagi orang yang beriman laki-laki dan perempuan sudah Allah sediakan pasangan hidup mereka yang banyak. Bapak dekan nanti istrinya banyak di surga. Istrinya juga punya suami yang banyak di surga. Mau ibu-ibu punya suami banyak di surga? Bingung jawabannya. Boro-boro banyak, hiji oke capek. Nanti di surga, ibu-ibu suaminya banyak, bapak-bapak istrinya banyak. Enggak masuk akal. Jangan dimasukin ke akal. Kalau memang akal tidak mampu dimasukinya. Ini bukan urusan akal, bukan urusan logika. Iman kepada hari akhir itu. Nah, untuk supaya meningkatkan semangat beramal, memanfaatkan Ramadan, sangat penting ditingkatkan keimanan. Tadi sungai-sungai berjalan berlarian, kan nggak paham. Tapi itu bahasa Quran. Apa maksudnya? Biar umpamanya Prof tadi berada di surga Aden, istrinya surga Firdaus. Surga Firdaus di bawahnya madu, surga Aden di bawahnya susu. Kata istrinya teh, dari di dunia juga nggak seneng madu teh, nggak mau dimadu di dunia juga. Maunya susu aja, tukerin dong, nggak usah tukerin, langsung sungai jalan dengan cepat. Itu yang nggak bisa dipahami oleh kita. Surat Muhammad menyebutkan, Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Ada 4 jenis isi sungai. Ini perwakilan Fatihah. Ada sungai-sungai yang isinya air bersih tanpa pernah mengalami perubahan. Susu yang begitu menakjubkan itu juga tanpa pernah mengalami perubahan. Pokoknya susu yang Allah sediakan untuk di surga. Kalau susu di dunia kan diproses. Sapi makan rumput, rumputnya belum dicuci, dikunyah dengan gigi yang gak pernah gosok gigi. Pokoknya gak menarik lah gitu. Setelah itu keluarlah air bersih, putih, subhanallah. Al-Quran menyebutkan demikian. Min baini farthi wa damil labanan khalisan sa'iran lisyaribin. Makanan ya masuk, ya rumput yang dikunyah masuk ke dalam, kemudian disambut oleh darah, keluarlah air yang sangat bersih. Saya bukan ahli, enggak ngerti saya. Bukan ahli soalnya enggak ngerti. Ya kalau yang enggak ngerti di dunia dinikmati, ya apalagi enggak ngerti di akhirat. Nikmati saja. Bagaimana caranya supaya yang tidak mengerti tentang akhirat kita dapat menikmatinya? Sekarang terima perintah dari Allah. Ngerti nggak ngerti, terima semuanya. Dan ibadah saum itu kan jelas sekali. Kita menjauhi yang halal. Apalagi yang haram kan gitu ya. Kita menjauhi yang sangat berguna, apalagi yang tidak berguna. Saya beberapa kali ngisi seperti ini, saya suka mengharapkan, menyampaikan harapan kepada jamaah. Semoga dengan Ramadan ini, umat Islam yang ternyata mampu menjauhi yang berguna, apalagi yang tidak berguna, semoga setelahnya berlalu Ramadan, tidak lagi umat Islam yang merokok. Tapi dibilang begitu, ibu-ibu amin, bapak-bapak pada ngulang. Iya kan jelas. Kalau minuman berguna kita hindari, apalagi rokok yang tidak berguna, mesti lebih mudah untuk dihindarinya. Dan menjauhi yang dilarang itu sebetulnya enggak sesulit melaksanakan perintah.
Ini saya sering menyampaikan kalimat ini, sudah sering kedengaran oleh Prof. Eni ini kalimat ini. Saya sering menyampaikan kalimat ini. Karena pengalaman pribadi. Tahun 2016, saya sakit berat, stroke berat. Sampai sebagian dokter ahli menyatakan, ya yang penyakit seperti ini jangan diharap bisa panjang umur. Kalau umurnya panjang juga kasihan. Terus sampai ada yang berkata begitu. Tapi Allah berikan kepada saya nikmat bertemu dengan calon-calon ahli surga ini. Alhamdulillah. Dokter ketika memeriksa pertama kali saya kontrol, kata dokter sudah wafat, dokternya juga, dokter Jajah. Kata dokter, wah Ustaz, bagus nih perkembangannya. Alhamdulillah. Sebulan kontrol lagi karena 2 minggu sekali. Wah Ustaz, ini cum laude nih katanya. Alhamdulillah. Gimana caranya? Kok bisa secepat ini prosesnya? Gimana tentang larangan-larangan? Kan dia memberikan kepada saya dilarang ini. Sampai 15 tercatat saya dilarang ABCD, panjang sekali. Akhirnya saya katakan kepada dokter waktu itu. Sejak dokter menetapkan saya nggak boleh 1, 2, 3. Saya langsung mengeluarkan satu teori buat diri saya bilang. Teori apa? Menjauhi larangan tidak seberat melaksanakan perintah. Itu saya bilang buat diri saya. Betul kan? Menjauhi larangan tidak seberat melaksanakan perintah. Menjauhi larangan nggak perlu pakai dana, nggak perlu pakai promosi, nggak perlu pakai ilmu, cukup tidak, selesai. Menjauhi larangan kan gitu, nggak perlu pakai kampanye, nggak perlu. Menjauhi larangan udah. Ketika ada oh enggak cukup enggak. Tapi ternyata banyak manusia yang celaka di akhirat karena tidak mau menjauhi larangan. Bahkan Rasulullah pernah bertanya, Aikum tadrun manil muflis? Kalian tahu siapakah yang disebut dengan orang yang pairit, yang bangkrut, yang merugi? Para sahabat menjawab sesuai dengan akal mereka masing-masing. Ya, yang bangkrut, yang tidak punya harta, yang tidak punya kekayaan. Rasul meneruskan, yang bangkrut adalah orang yang saat ini di dunia rajin amal baik, sholat iya, saum iya, umroh iya, sedekah iya. Tapi waktu nanti di akhirat dia membawa hasil amal sekian banyak, habis dibagi-bagikan kepada orang lain yang pernah disakiti oleh dia. Dan ternyata tidak cukup untuk menebus yang pernah disakiti itu. Sampai akhirnya dosa orang lain ditimpakan kepada dia. Dengan membahas masalah ini, betapa banyak orang yang sakit akibat menghisap sebagai perokok pasif. Nggak terhitung tuh. Nah, kalau bicara akhirat, mudah-mudahan yang merokok punya niat lah gitu dengan Ramadan sekarang bisa berhenti. Mungkin kata si bapak mani maksa. Iya, sebab kalau umpamanya urusan ekonomi, kata orang kaya nggak seberapa untuk beli rokok. Urusan kesehatan dunia, tuh teman-teman saya yang nggak pernah merokok sakit-sakitan. Saya perokok sehat-sehat saja. Bisa berkata begitu. Tapi bagaimana kalau kita katakan banyak orang yang sakit di hadapan kamu karena kamu yang menyakiti dia? Betapa berat tanggung jawab nanti di akhirat. Aduh, berat. Kenapa saya berani begini ngomong? Karena di situ tidak ada yang merokok. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah kita makanya berani bicara seperti ini gitu. Kalau ada yang merokok saya nggak berani bicara. Ya kita lanjutkan. Tapi tadi mau ada tanya jawab katanya ya. Jangan terlalu banyak nih materinya nih, biar ada waktu untuk tanya jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk ibadah saum. Saum yang berkualitas
pasti akan mendorong dirinya untuk ibadah di malam hari berkualitas pula. Bila ibadah malamnya berkualitas, pasti saumnya juga berkualitas. Hanya saya angkat kualitas saja. Kalau kuantitasnya nggak usah dicari. Sebab sama kuantitas saum. Dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan ini pendidikan kedisiplinan yang tidak pernah dapat ditiru oleh yang lain. Mari nanti kita saksikan waktu takjil bersama ya di masjid. Anak-anak sudah pada duduk-duduk, sudah megang-megang namanya goreng pisang, udah dipegang-pegang itu 5 menit deh lah gitu. Gak ada anak yang nyobain, tunggu 1 menit lagi, tunggu. Oh, luar biasa disiplin. Gak ada yang mau mendahului maghrib dengan buka. Demikian pula waktu makan sahur. Ketika adzan subuh jam 4.35, nggak ada yang berani makan jam 4.40. Saum Ramadan kurang 5 menit saja nggak mau. Luar biasa kalau pembinaan saum ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Umat Islam paling disiplin dalam bekerja. Tapi realitanya nggak begitunya. Ya, berarti memang belum berkualitas ibadah saumnya. Kalau sudah berkualitas, pasti paling disiplin. Dan bila saumnya berkualitas, maka malamnya pun qiyamul lailnya berkualitas. Saya sering ditanya, Pak Ustadz, kalau tarawih yang tepat itu 11 atau yang 23? Saya bilang, ketika 11 berapa lama? Setengah jam. Yang 23 setengah jam. Sama kalau gitu. Soalnya ada 2 pemuda mau tarawih malam pertama. 1 orang belok kanan, 1 orang belok kiri. Kata yang belok kanan, kamu kemana? Masjid sana. Tahu nggak kamu? Di situ 23. Sini 11 dong. Ya nggak apa-apa lah. Ya udah dikasih tahu, terserah kamu lah. Kata yang 23, gini aja lah. Engkau di situ 11, aku di sini 23. Tapi nanti lihat siapa yang duluan pulang. Ternyata betul yang 23 lebih duluan pulang. Karena cepat kan ngebut. Nah kalau begitu mana yang lebih tepat, lebih baik? Yang lebih lama itu saja. Saya masih ingat waktu sidang tertutup, teman-teman ada yang judul disertasinya lah tentang tarawih. Dan dia nginep di rumah saya karena dia orang jauh, orang Banten. Besok mau sama-sama sidang. Kemudian dia nanya kepada saya, kalau menurut antum yang benar tarawih 23 apa 11? Saya jawab, tergantung budaya. Hah? Maksudnya apa? Ya budaya di situ 11 jangan dirubah. Budaya di situ 23 jangan dirubah, tingkatkan kualitas. Kalau Rasul sendiri, Rasul enggak tetap. Rasul pernah sholat malam 9 rakaat, pernah 11, pernah 13, tergantung waktu. Yang jelas Rasulullah terkadang kurang dari 7 rakaat sekalipun. Nyalah kalau itu kita juga nggak usah lama banyak-banyaknya. Rasul itu kata Hudzaifah dalam riwayat Muslim, Hudzaifah berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan faftataha al-Baqarah." Kata Hudzaifah, aku salat bermakmum kepada Rasulullah 1 malam, selesai baca Fatihah Rasul membaca surat Al-Baqarah. Diperhatikan sudah 50 ayat, 60, 70 belum ruku-ruku juga. Akhirnya hatiku berkata, ini nampaknya ayat ke-100 baru ruku nampaknya. Ditunggulah sampai ayat ke-100. Pas ayat ke-100 dibaca, berlanjut lagi. Ya, ini nampaknya sampai akhir Al-Baqarah nih. Pas sudah di akhir Al-Baqarah, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Lanjut lagi dengan surat berikutnya. Sampai 3 surat yang panjang setelah Al-Fatihah. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, 1 rakaat 5 juz. Makanya nggak mungkin lebih dari 11. 1 rakaatnya saja 5 juz. Nah di kita kadang-kadang yang dilihat angka bukan kualitas.
Nih yang perlu kita tingkatkan kualitas ibadah kita nih. Terserah, mungkin bapak dan ibu ada yang mau sholat di malam Ramadan, aku 3 rakaat saja mau ikut Rasul, 1 rakaat 5 juz, atau jangan 5 juz lah, 2 juz 1 rakaat, 3 rakaat 6 juz, kan gitu ya, 3 rakaat boleh, ya silahkan. Bahkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, menurut Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, pernah melaksanakan sholat malam cuma 1 rakaat. Itu 1 rakaat berapa ayat yang dia baca? Semua ayat. Semua ayat dari surat apa? Semua surat. Lah, Quran. Iya, 1 Quran. 1 rakaat. Enggak masuk akal, enggak usah dimasukin. Bukan wilayah akal. Wilayah kenikmatan komunikasi dengan sumber kemuliaan, keagungan, keindahan, kecintaan, kesayangan. Ya sudah nikmat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau begitu nanti kita upayakan pada bulan Ramadan, kita kan nggak tahu ya akan bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya atau Ramadan terakhir loh. Kita juga nggak tahu Ramadan yang sudah lalu masihkah Ramadan yang saya lalui. Berarti sudah 67 Ramadan. Sekarang masuk ke 68. Adakah tersisa hasil ibadah yang lalu? Atau sudah tenggelam dalam perbuatan dosa yang sudah saya lalui? Nah, sangat geli sekali. Makanya kita berharap semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan mendatang ini. Qiyamul Lail atau salat malam. Berarti kita upayakan kualitas yang tingkatkan. Tapi kan di mana-mana juga 11 kata hadis. Iya, kalau 1 hadis yang dipelajari seperti itu. Hadis tentang sholat Rasulullah di malam hari banyak. Rasul dinyatakan oleh Aisyah. Kata Aisyah, Rasul itu melaksanakan sholat di malam hari. Pernah disaksikan, sering kusaksikan 13 rakaat. Beliau melaksanakan 8 tambah 5 rakaat 1 kali duduk, 1 kali salam, 5 rakaat. Berarti betul-betul 13. Pernah juga beliau melaksanakan 9 rakaat 1 kali salam tambah 2 rakaat jadi 11. Jadi setelah ganjil sholat lagi beliau 2 rakaat. Kemudian pernah juga 7 rakaat. Kapan itu 7 rakaat? Dalam hadis kata Aisyah, falamma asanna fa akhadahul lahmu, setelahnya beliau usianya lanjut, badannya agak gemuk, maka beliau rakaatnya diperpendek. Berarti Rasul semakin tua semakin gemuknya. Jadi tenanaon lah pas sudah tua pada gemuk, tenanaon sunnah Rasul. Ya, Rasulullah seperti itu. Maka beliau 7 rakaat dan 7 rakaat itu 1 salam. Setelah itu beliau sholat lagi 2 rakaat jadi 9. Jadi tergantung waktu. Ya, di tanah suci Mekah, Madinah kan ada musiman. Musim dingin malamnya lebih lama daripada siang. Musim panas siangnya lebih lama daripada malam, kan gitu. Jadi boleh jadi sewaktu malamnya lama beliau nikmati juga. Terus kalau yang disebut dengan tarawih, zaman Rasul istilah tarawih belum dikenal. Tarawih itu zaman baru itu. Dulu nggak ada istilah tarawih. Yang ada tahajud, qiyamul lail, witir. Tarawih itu adalah kondisi sholat. Makanya dalam buku saya tulis, saya bawa di mobil ya. Buku berjudul, saya waktu nulis Tadabbur Surat Al-Kautsar, di situ saya terpanggil menulis untuk lebih panjang. Karena kalimat Al-Kautsar lah banyak. Untuk menikmati nikmat yang banyak, sholatlah. Nah, pas sampai kepada kalimat sholat, banyak sekali masalah sholat ini harus saya bahas. Sehingga akhirnya buku tersebut, Tafsir Surat Al-Kautsar, jumlahnya 850 halaman. Saya bahas tentang masalah tarawih, qiyamul lail, tahajud. Dan pada bahasan pertama, saya angkat satu narasi yang mungkin narasi ini bid'ahnya. Narasi saya begini, tahajudlah Anda
untuk qiyamul lail yang dengan tarawih yang berjumlah witir. Tahajudlah Anda untuk qiyamul lail dengan tarawih yang berjumlah witir. Artinya apa? Jauhi tempat tidurmu, tahajud namanya. Untuk apa? Untuk berdiri di malam hari, qiyamul lail namanya. Bagaimana caranya? Salse. Bahasa Unpad nama salse. Salse, rileks, santai, nggak ada yang mengganggu kalau di malam hari. Itu tarawih bahasa Arabnya. Jadi kalau yang ngebut bukan tarawih, takjil itu. Ya. Nah, kemudian jumlahnya yang penting ganjil. Kapan mengganjilkan? Mau di awal, mau di tengah, mau di akhir malam, silahkan. Itu semuanya dialami Rasul, dialami sahabat. Dan dalam hal ini masih muncul pertanyaan, kemarin juga saya ngisi di Rancaik muncul. Boleh enggak Pak Ustadz kalau sudah ikut tarawih 11 rakaat di rumah tahajud lagi? Boleh, saya bilang itu aja jawabannya. Karena enggak ditanya alasannya. Kemudian, apakah harus witir lagi? Jangan. Witir tuh ganjil dalam satu malam. Kalau 2 ganjil, ya genap. La witran fi lailah. Tidak ada 2 ganjil dalam satu malam. Dan kita upayakan nanti malamnya ibadah berkualitas, pasti saumnya juga berkualitas, betul-betul meraih hasil yang mengantarkan kita menuju kemampuan menjauhi yang tidak berguna, apalagi yang diharamkan. Yang berguna saja mampu kita jauhi, apalagi yang tidak berguna. Dan Rasul bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kualitas keislaman seseorang sangat dipengaruhi oleh kemampuan dia dalam berjuang menjauhi yang tidak berguna. Semakin dia menjauh dari yang tidak berguna, maka keislamannya akan semakin meningkat bila memang niatnya mencari ridha Allah. Saum kalau tidak niat mencari ridha Allah, ya gak ada nilai apa-apa. Tapi tentunya yang namanya ibadah siam pasti mencari ridha Allah. Kalau puasa bisa saja, kalau memang disuruh dokter puasa dulu ya sekian jam, nah itu ya puasa namanya kan. Makanya puasa itu meliputi saum dan non saum. Tapi kalau saum, siam terutama adalah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dalam Al-Quran dan sudah dipraktikkan oleh nabi-nabi terdahulu. Nabi Musa setiap kali tiba 10 Muharram suka saum. Sebagai apa? Sebagai syukuran atas kemenangan jatuhnya Fir'aun bersama kaumnya dan selamatnya Nabi Musa bersama kaumnya. Setiap tiba bulan Muharram, beliau suka melaksanakan ibadah saum, dan ini diikuti oleh orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Musa. Kalau begitu, nama Muharram sudah dipakai sejak zaman Nabi Musa. Muharram, Safar, Rabiul Awal sudah dipakai sejak zaman Nabi Musa. Kalau begitu, nama bulan dalam kalender Hijriah lebih senior daripada nama bulan kalender Masehi. Saya ingin bertanya gini, bahwa ketika tadi berbicara surga, semua orang pasti pengen ke sana Pak ya, tujuannya. Tapi kadang-kadang kalau orang dapat hidayah itu, kalau yang tadi kan lewat mimpi. Tapi ada juga yang katakanlah ada suatu kejadian yang akhirnya dia sadar gitu. Ya saya nggak mau cerita orang lain, cerita sendiri aja gitu ya, bahwa kejadian yang harus yang apa ya terlibat, tapi kalau nyiter mah ada lalunan ya. Tapi ini mah yang bikin sakit gitu ya. Jadi hidayah itu datang ketika kita ada kejadian yang harus membuat kita harus berubah. Tapi kadang-kadang surga itu kan bukan hanya ya dalam angan-angan. Untuk sampai ke sana juga susah. Banyak dari kiri kanan misalnya. Soal tadi itu ya Pak ya. Soalnya mau disolat wae, sholat Nabi kuliah, kayak gitu. Nah itu bagaimana supaya kita teh kadang-kadang kan mendengar di kanan teh punya oke ya saya teh mengisi gado alim gitu ya.
Tapi kan kita ada tujuan misalnya seperti itu. Gimana caranya Pak Ustadz supaya tetap istiqomah, Iya. ya tetap tadi menjauhi apa, melarang yang dilarang tadi apa sih Pak? Tadi yang terakhir saya lupa nyatet. Menjauhi yang dilarang apa? Ya, menjauhi Yang larangan. dilarang, ya. Ya. Kita tahu bahwa itu tadi dilarang, tapi tetapnya dilakukan misalnya ngibah Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau tadi Ibu bilang sekarang masih angan-angan, sekarang juga ditingkatkan, tidak angan-angan lagi, tapi yakin. Yakin Ibu akan masuk surga. Sebab kalau yakin berarti yakin kepada Allah. Allah Maha tahu saya mau, dan Rasul sudah menegaskan surga disiapkan bagi yang mau. Maka sahabat bertanya, memang ada yang nggak mau? Kata Rasul, ada yang nggak mau, yaitu yang tidak melaksanakan perintah Allah. Tidak menjalankan itu berarti tidak mau surga. Kita berjuang melaksanakan perintah walaupun belum sempurna. Kita berjuang menyuruh larangan walaupun masih dilanggar-langgar juga sebagian. Tapi kita yakin bahwa pelaksanaan ibadah ini adalah perintah Allah. Dan kita menjauhi yang ini yaitu karena memang Allah melarang. Nah, nanti setelahnya yakin itu kan ada khobar yakin, ada kabar yakin, ada ilmu yakin, ada hakul yakin. Sekarang kita sudah sampai ke ilmu yakin. Kenapa? Karena berita tentang surga sumbernya adalah Al-Quran, diterima Rasul, datang dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yakin. Namun belum hakul yakin. Nanti kalau sudah masuk baru hakul yakin. Sekarang mah belum. Tapi ilmu yakin harus kita perjuangkan sampai saat ini. Ya, perbedaan khobar yakin, kabar yakin, ilmu yakin, hakul yakin. Apabila kita mendapatkan berita, oh tadi saya lihat di pasar ada pisang panjangnya 1 meter. Ini yang bicara ini dosen saya bisa terima. Khobar yakin karena sumbernya bagus. Tapi belum lihat. Pas lihat, oh iya ini benar bendanya. Betul, ini ilmu yakin. Tapi belum hakul yakin kalau belum dicicipi. Nah, kalau saya cicipi, betul pisang, baru aku yakin kan gitu. Dan nanti kita di akhirat ilmu yakin bukan ke surga saja, tapi ke neraka juga akan ilmu yakin. Akan melihat. Sebagaimana tadi saya sampaikan, orang yang di surga bisa melihat neraka, itu ilmu yakin. Tapi jangan sampai kita hakul yakin untuk neraka. Hakul yakinnya untuk surga saja. Jadi pertanyaan yang barusan, bagaimana supaya kita semakin semangat saja kan beramal, maka dengan ilmu yakin, ini beritanya dari Al-Quran, dan Al-Quran subhanallah kita diberi nikmat oleh Allah iman kepada Al-Quran. Kebenaran Al-Quran itu dari waktu ke waktu semakin diperdalam ilmunya, semakin terbukti mukjizat Al-Quran dan semakin terbukti kebenaran Al-Quran. Membaca Al-Quran di mana-mana punya aturan tersebar kemana-mana. Kemampuan orang yang membaca sangat beragam, tapi yang dipelajari ilmu tajwid Al-Quran yang diajarkan Rasul dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tadi guru saya yang saya sampaikan, beliau guru Al-Quran dalam sekian banyak qiraat. Apaan tuh qiraat? Berbagai cara membaca Al-Quran yang diajarkan Jibril kepada Rasul, diajarkan Rasul kepada para sahabat. Belakangan disebut ada qiraat, ada riwayah, ada tariqah, ada wajah. Oh banyak. Semuanya bisa mencapai ratusan. Contohnya apa? Saya kasih contoh dulu ya, biar menikmati Ramadan, semakin rindu Ramadan ya. Saya bacakan umpamanya surat apa ya? Al-Fatihah saja ya. Biar semuanya sudah hafal sejak kecil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu qiraat 7. Masih ada 3 lagi yang tidak saya bacakan. Untuk yang ketiga lagi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu yang 3 lagi, ada yang begitu. Itu dari Rasul, dari Jibril, dan hingga saat ini bacaan yang begitu banyak masih Allah pelihara melalui hamba-hamba pilihannya, yang ketika seorang imam menguasai qiraat ini, maghrib dengan satu riwayat, isya ganti riwayat, subuh ganti lagi. Itulah yang tadi yang sebutkan namanya orangnya. Makanya saya ketika mendengar beliau jadi imam maghrib, isya beda, langsung saya mendekat. Ya Syekhana, bolehkah saya belajar? Silahkan, langsung saya belajar kepada beliau. Dan Rasulullah SAW sampai menerima bacaan begitu banyak, ini adalah karena beliau sendiri melihat umat yang begitu banyak. Umat Nabi Muhammad kan umat terbanyak ya, miliaran. Maka ketika beliau mendapatkan perintah dari Jibril, innallaha ya'muruk an taqra ummatukal Qur'an ala harfin. Allah menyuruh engkau mengajarkan Al-Quran dengan seperti ini, ajarkan kepada umat kamu. Rasul bersabda, inna ummati la tutik. Kalau segini semuanya, aku enggak yakin umatku mampu. Aku mohon ada bacaan lain. Jibril menghadap kepada Allah, mengajarkan bacaan yang baru. Kemudian diperintahkan, ajarkan begini. Kata Rasul, minta tambah lagi, sampai bolak-balik. Sehingga keluarlah statement mengatakan, in Al-Quran nuzul Al-Quran ala sabati ahruf. Quran diturunkan atas 7 huruf. Dan angka 7 ini jangan diukur dengan angka 7 dalam ilmu matematika. Tapi 7 saya pahami ini multi huruf. Angka 7 banyak makna. Dan terbukti ketika bacaan Al-Quran dengan cara bacaan yang begitu banyak, dihitung-hitung kalau dilengkapi, itu mencapai 980 cara membaca Al-Quran. Dan itu semuanya bisa dipraktikkan oleh orang yang ahli. Sampai saat ini masih banyak yang seperti itu. Itu semakin meyakinkan kita, luar biasa yang kita imani ini benar-benar terpelihara walaupun sudah berlalu 14 abad. Bacaannya terpelihara, tulisannya terpelihara, bahasanya terpelihara. Dan ketika saya berjuang ya melibatkan diri untuk mengkaji Al-Quran, setiap kali saya membaca yang sudah saya kaji, ada aja teman yang baru, terus gak pernah tamat-tamat. Makanya tadi saya sampaikan untuk kajian surat Al-Kautsar, itu saja yang paling tebal. Jadi alhamdulillah, mohon doanya dari semuanya, semoga saya belum diberi terus kesehatan kalau masih ada usia. Saya sejak pandemi Oktober 2020 saya mulai menulis buku tentang tafsir Al-Quran, karena sejak stroke 2016 tidak bisa. Setiap berpikir berat langsung tumbang sakit. Nah, 2020 pada musim pandemi, kurang aktivitas, saya mencoba lah, udahlah saya tulis tentang Al-Quran saja. Alhamdulillah dengan nulis Al-Quran jadi sehat. Sejak itu, nah sampai sekarang ini sekarang sedang naik cetak. Judulnya adalah 99 Munajat bersama Al-Quran. Itu saya kumpulkan doa dari Al-Quran, lalu kasih keterangan, lalu kasih tadabburnya, penghayatannya. Makanya ya, walaupun doa mungkin kalau dikumpulkan cukuplah 5 halaman, tapi karena kasih keterangan menjadi 620 halaman. Insya Allah sekarang sedang naik cetak sekarang. Insya Allah sebentar lagi ya beredar. Jadi seperti tadi kan, doa di surga itu bagaimana penghayatannya, itu yang sangat penting. Mungkin orang, wah ini mah
Doa orang surga bukan doa kita. Terus buat apa diterangkan kepada kita kalau tidak ada kaitan dengan keperluan kita? Semua Al-Quran dari baknya Bismillah surat Al-Fatihah sampai sinnya minal jinnati wan nas surat An-Nas, semuanya mesti kita gunakan sebagai sarana komunikasi dengan Allah. Dan ketika kita mendengar Allah berfirman dengan ungkapan yang tidak bisa saya pahami dan Rasul pun tidak menerangkan, yakin ini firman Allah dan Allah tidak merubah-rubah Al-Quran. Dan tidak ada yang mampu merubah walaupun upaya tangan-tangan kotor berkelanjutan ingin merubah Al-Quran, nggak ada yang berhasil. Bahkan ada seorang ulama, yang namanya orang berilmu ulama kan, terserah apakah ulama itu adalah bertauhid ataupun tidak. Bahasa Arab ulama itu orang berilmu. Namanya Ya'qub Al-Kulaini. Dia menulis buku berjudul Usulul Kafi. Jilid 2 halaman 350 menyebutkan, Innal Qur'an alladhi ja'a bi Jibril ila Nabi SAW 17,000 ayat. Quran yang dibawa Jibril kepada Nabi Muhammad jumlahnya 17.000 ayat. Padahal yang kita baca ini sampai 7.000. Dia bilang 17.000. Ingin memasukkan Al-Quran yang beredar sekarang, yang aslinya adalah 3 kali lipat ini, tapi nggak pernah berhasil. Nggak pernah. Dan itu turun-temurun itu disebarluaskan oleh orang-orang mereka. Diterangkan dalam kitab berikutnya namanya Biharul Anwar karya Al-Majlisi. Itu Biharul Anwar itu kitabnya 1 jilid itu sampai 700-800 halaman dan jumlah jilidnya 110 jilid. Isinya apa? Ngoceh aja, ngibul aja terus. Cerita tentang Quran, tentang hadis, ngomong aja terus ke sana kemari yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Buat apa seperti itu? Capek-capek. Mungkin di padang suksesnya, karya kitabnya begitu hebat, tapi sukses untuk masuk neraka. Ya, jadi Al-Quran ya untuk meningkatkan kualitas keimanan kita dan keyakinan kita dan semangat kita beramal. Maka lihat Al-Quran saja di seluruh dunia bahasanya sama. Di Jatinangor surat Al-Ikhlas adalah Qul huwallahu ahad. Di Jatinegara juga begitu. Di Kalimalang Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad. Di California juga sama. Di Cikalong surat Al-Fatihah Alhamdulillah. Di Chicago juga sama. Tapi Cikalong ke Chicago kan caketnya. Ya sama. Ini adalah menunjukkan bahwa keimanan kita kepada Al-Quran dapat dibuktikan kebenarannya. Maka apabila Al-Quran bicara surga, yakin. Dan kita harus mencapai ilmu yakin. Jadi sudah jadi ilmu sekarang karena beritanya dari sumber yang pasti benarnya. Bukti kebenarannya Al-Quran terpelihara dalam segala-galanya. Dan ternyata dalam buku yang saya tulis antara di surat Yasin, sudah saya tulis tafsirnya. Di situ saya ungkapan-ungkapan dalam Alkitab tentang Nabi, tentang Tauhid ada ternyata dalam Alkitab, dalam Bible ada itu. Wallahu a'lam. Udah terjawab belum Bu? Udah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bertemu lagi Pak Ustadz. Alhamdulillah. Insya Allah ini menjadi pengingat saya untuk banyak hal. Tadi Pak Ustadz bicara tentang kualitas. Ya. Memang kalau kita bicara kuantitas, hitungannya lebih mudah. Usahanya juga sepertinya akan lebih mudah. Tapi kalau kita sudah bicara kualitas, ini memang menurut saya sama sekali tidak mudah. Apalagi kalau yang kita bicarakan masalah hati dan keimanan. Kalau membaca Al-Quran dari sholat mungkin mana yang lebih berkualitas, tentunya yang lebih lebih tenang ya, lebih ini. Tapi yang seringkali yang kita selalu kalau saya kadang merasa takut juga ya, ketika kita mulai menilai kualitas hati dan keimanan kita, karena godaannya atau
hal-hal yang barangkali kita bisa terpeleset itu sangat besar. Seperti tadi, percaya diri. Saya senang sekali kalau bisa percaya diri, misalnya masuk surga. Tapi saya juga khawatir, saking percaya dirinya, kemudian kita nggak tahu diri. Sama juga dengan segala hal yang kita ingin seperti kualitas yang lebih baik. Saya berharap saya bisa meningkatkan kualitas keimanan kita, tapi juga khawatir bahwa saya terjebak pada ria. Jadi banyak hal yang menurut saya membuat kita perlu banyak belajar. Saya juga tidak tahu, mungkin ada hal-hal yang di Ramadan ini bisa membantu kita memperbaiki diri ya, dari segi kualitas hati dan keimanan kita. Karena seperti tadi kata Pak Ustadz, bahkan orang yang Al-Quran yang mungkin punya pengetahuan ya, dan kemampuan untuk melakukan banyak hal yang bisa dinilai sebagai sebuah ibadah yang sangat tinggi, tapi ternyata secara kualitas itu menjadi kurang ya. Jadi mungkin itu yang bisa yang saya ingin pahami, bagaimana barangkali Ramadan ini bisa membantu kita untuk betul-betul bisa meningkatkan kualitas keimanan kita. Terima kasih. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Ini aja ya. Bismillah. Dalam Al-Quran itu ketika bicara surga suka ada sambungan dengan bicara neraka agar terjalin komunikasi yang seimbang. Ketika bicara surga, motivasi yang begitu kuat, daya tarik dari depan. Ketika bicara neraka, dorongan dari belakang. Jangan sampai engkau lalai. Udah jangan lihat sana sini, lihat tujuan utama. Didorong terus. Dan terkait dengan masalah bicara kualitas, sangat penting. Alhamdulillah saya diingatkan oleh Ibu. Ketika Rasulullah SAW berada di dalam masjid, datang seorang sahabat sholat. Selesai sholat menuju Rasul menyampaikan salam. Rasul menjawab salam dengan mengatakan wa'alaikassalam irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Wahai saudaraku, kembali ke tempat, lakukanlah sholat, kamu belum sholat. Tingkat sahabat, sholatnya pasti sesuai dengan apa yang dia lihat dari Rasul dan sesuai dengan apa yang dia dengar dari Rasulullah. Tapi selesai sholat, Rasulullah nyatakan kamu belum sholat. Kira-kira sholat kita kayak apa ya? Nah setelahnya sahabat mendengar kalimat itu, ya udahlah saya sholat lagi. Sholat lagi kedua kali, selesai sholat kedua kalinya menuju Rasul menyampaikan salam. Lagi-lagi Rasul menyatakan wa'alaikassalam irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi kamu belum sholat lah. Sampai 3 kali sholat masih Rasul nyatakan kau belum sholat. Duh, seperti apa sholat kita ya? Akhirnya sahabat berkata, ya Rasulullah, inni la uhsinu ghayra hadza fa'allimni. Aku barusan melaksanakan sholat, rasanya sholat terbaik yang kulakukan. Tapi masih engkau pandang belum sholat. Harus bagaimana aku sholat supaya sholat aku benar? Rasul menjelaskan, idza qumta ila shalah fasbighil wudu, tsumma istaqbil qiblata fakabbir, tsumma qra' ma tayassara min al-Qur'an, tsumma raka'. Panjanglah hadisnya walaupun dibaca sampai selesai mau dihafalkan. Rasul bersabda, kau mau sholat, perbaiki wudu kamu. Jadi sholat yang benar sejak wudu yang benar. Wudu yang benar bagaimana? Wudu yang benar yang mengantarkan orang yang berwudu suci. Semua para ahli fikih bicara wudu pasti dalam bab suci. Kitabut Thaharah, babut Thaharah. Dan suci tidak terukur. Ini juga sangat sulit memang ya. Suci saja jangankan sampai sholatnya. Wudunya saja kita tidak tahu ini. Suci itu kalimat Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Taharah disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Ini enak gampang menghafalnya. Surat 2 ayat 222.
Kalimatnya, sungguhnya Allah mencintai ahli taubat yang ahli bersuci. Jadi suci itu dicapai dengan taubat. Kalau begitu, wudhu yang benar diisi dengan taubat. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sering disaksikan habis berwudhu wajahnya pucat. Karena selama gerakan demi gerakan dalam berwudhu itu nangis terus ke hadapan Allah. Ketika berkumur-kumur, ya Allah ampuni mulutku, lisanku. Ketika membasuh wajah, ya Allah ampuni dosaku akibat mataku. Mulut dan mata ini banyak sekali dosanya. Saya tidak tahu di antara bapak dan ibu, mana yang lebih banyak dosa, bapak, mulut atau mata? Kalau ibu, akibat mulut atau mata? Kalau saya, mulut dan mata. Ya Allah, ini dosa. Makanya sewaktu membasuh wajah, Rasul bersabda, "Idza ghasala wajhahu kharajatil khataaya min wajhi hatta takhruja min tahti asyari ainai." Orang yang berwudunya benar, maka air jatuh dari wajah, dosa-dosanya ikut jatuh, termasuk dosa yang keluar dari air mata. Air mata disebut. Keluar dosanya melalui air mata. Oh, berarti memang Rasulullah sering menangis waktu berwudu. Ingat, sekian banyak tanggung jawab, sekian banyak perintah, sekian banyak larangan, sekian banyak umat yang harus didakwahi untuk Rasul. Untuk kita, saya lagi tuh harusnya setiap berwudu, ya Allah, mata banyak sekali dosanya. Mulutku banyak ngomong di sana sini, kalau sekiranya ada yang salah, betapa berat tanggung jawab saya. Belum lagi kalau saya bicara baik hatinya tidak ikhlas, wah semakin ngeri. Nanti di akhirat akan diperlihatkan oleh Allah. Rekaman hati saya akan diperlihatkan. Yang melihat bukan cuma saya, yang lain pun akan mendengar. Kan hadis banyaklah, di antaranya berbicara, rajulun ta'allamal ilma wa 'allama wa qara'al Qur'an. Orang mencari ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran, pas sudah meninggal di sidang, di ruang sidang ditanya, digunakan dalam hal apa saja? Mulut kamu, otak kamu, suara kamu. Ya Allah, ku gunakan mencari ilmu, untuk mengajarkan ilmu, untuk baca Al-Quran, karena engkau bohong kamu. Allah langsung memperlihatkan rekaman hati. Saat ini para ahli teknologi nggak ada yang mampu membuat rekaman isi hati ya. Rekaman suara dari mulut, rekaman gerakan bisa. Tapi rekaman isi hati saya nggak tahu ada apa enggak. Cuma saya yakin nggak akan ada. Nah, nanti rekaman hati kita akan kita dengar suaranya. Ketika kita berkata baik, tapi niatnya bukan untuk mencari ridha Allah, Allah tidak akan berikan nilai. Sia-sia saja. Nah, ketika Rasulullah melihat sahabat tadi sholat berkali-kali, belum juga dinilai sholat, ya tentu lebih-lebih lagi kita. Dan selesai, dan kita apabila sudah sholat nih, gak usah dibahas panjang nih, harus kuliah beberapa semester nih. Ya, untuk sholat ini. Sekarang, kata hadis, perbaiki wudhu, kemudian menghadap kiblat. Menghadap kiblat, persatuan umat. Karena kiblat merupakan tempat persatuan umat. Dari mana-mana sholat mengarah ke sana. Tapi bagaimana kok masih ada orang yang memang mempermasalahkan tentang sholat. Jadi berantem masalah sholat. Padahal sama-sama menghadap kiblat, mestinya bersatu. Itu juga salah satu bukti ya. Kualitas masih belum tercapai. Kemudian Rasul bersabda, agungkan Allah. Kabir, agungkan Allah. Kemudian baca Al-Quran yang bersamamu. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Apa makna membaca ayat yang bersamamu? Mari kita tanya diri kita. Coba yang paling bersama dengan kita, surat apa, ayat berapa? Yang bersama kita selalu. Nyarinya. Surat naunatunya. Soalnya dimanapun kita berada, surat itu selalu membimbing saya, mengingatkan saya. Adakah yang seperti itu? Rasul bersabda, "Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Makanya itu juga salah satu motivasi saya ingin menulis buku tadabbur, biar ada sedikitlah bermanfaat buat yang lain saat membaca Al-Quran, ada penjiwaannya, ada penghayatannya. Itu
Ya tadi dari surat Al-Fatihah sampai Al-A'raf 8 jilid. Kemudian dari Al-Alaq loncat dulu ke surat Yasin 1 jilid. Dari surat Yasin ke surat Al-Kautsar. Sedangkan ada Al-Muluk, Al-Fil, Al-Duha belum dicetak. Sekarang didahulukan dulu ayat-ayat tentang doa. Ya ini adalah salah satu harapan gitu. Banyak maksiat, ibadah belum benar. Ya mudah-mudahan dengan nulis ini ada jalan lah gitu untuk bisa bertemu nanti dengan para ahli surga yang sekarang sedang hadir di tempat ini. Ya baik itu ya barangkali tentang sholat saja barat. Nah ingat Aisyah radhiyallahu anha, pernah beliau terlihat nangis terisak-isak. Dia tanya kenapa? Aisyah berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerima amal ibadah orang-orang yang bertakwa. Aku masih jauh untuk mencapai derajat orang yang bertakwa. Tingkat Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar yang paling dekat dengan Rasul, ayahnya Aisyah, kalau sholat sering menangis. Dan ketika ditanya, kenapa engkau menangis? Tentunya beliau juga memandang, aku ini masih jauh untuk mencapai ahli surga. Sehingga meningkatkan semangat untuk beramal kapan lagi kalau enggak sekarang. Jadi artinya, ingat surga, harapan besar. Ingat neraka, rasa takut meningkat. Harap dan takut sangat penting untuk kita jaga dengan seimbang. Takut menjadi pendorong, harap menjadi daya tarik. Ketika kita ingat kepada harapan, semangat beramal. Ketika ingat kepada yang ditakuti, kita tidak akan lalai membiarkan waktu terbuang. Wallahu a'lam. Itu aja barangkali. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammad. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم يا رحمن يا رحيم يا عليم يا عالم الغيب والشهادة, ya Tuhan kami, Engkau Maha tahu di dalam kalbu kami terdapat kerinduan yang begitu menggebu ingin bertemu dengan bulan suci yang Engkau khususkan, Engkau istimewakan buat hamba-hamba yang beriman. Telah Engkau pilih kami menjadi hamba yang beriman. Hanya padamu ya Allah kami panjatkan puji dan syukur. Kini kami menghadap hadirat-Mu dengan penuh keyakinan Engkau akan mengabulkan permohonan kami. Kami mohon ya Allah, Engkau berikan kepada kami nikmat bertemu dengan Ramadan. Hanya Engkau yang Maha tahu apakah semua kami akan bertemu dengan Ramadan yang mendekat ini? Atau di antara kami ada yang Engkau panggil sebelum Ramadan tiba? Ilahana ya Tuhan kami, sekian Ramadan yang sudah kami lewati, sama sekali kami tidak mengetahui apakah hasil amal yang berlalu masih terpelihara atau sudah tenggelam dalam perbuatan dosa yang sudah kami alami. Ilahana ya Tuhan kami, ampuni semua dosa kami. Limpahkan rahmat-Mu kepada kami. Kini kami berkumpul di tempat ini. Jadikan ya Allah perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang terulang kembali dalam surga. Untuk menyampaikan selamat kepada semua kami. Saat kami mendapatkan nikmat bertemu dengan Engkau ya Allah. Allahumma ya Rabbana, kami kotor namun kami mohon jangan Engkau larang kami untuk bertemu dengan Engkau. Kami banyak dosa namun demikian kami mohon jangan Engkau haramkan kami bertemu dengan Rasul-Mu. Ilahana ya Tuhan kami, berikan kepada kami Allah nikmat hidup dengan bulan Ramadan, nikmat ibadah pada bulan Ramadan. Berikan kepada kami Allah nikmat khusyuk saat rukuk sujud padamu. Berikan kepada kami nikmat membaca dan mendengar ayat-ayat Al-Quran. Allahumma ya Rabbana ya Karim ya Rahman ya Rahim. Kami mohon ya Allah, hanya Engkau yang Maha tahu kapan ajal menjemput kami. Kapanpun, dimanapun ajal menjemput kami. Kami mohon ya Allah, jangan Engkau biarkan kami mengembuskan nafas terakhir kecuali dengan meraih nikmat husnul khatimah. Selamatkan kami dari bahaya su'ul khatimah. Walaupun kami banyak dosa ya Allah, banyak kesalahan, kami tetap berharap pada Engkau ya Allah. Kepada siapa lagi kami berharap kalau bukan kepada Engkau?
Kami tidak akan putus asa ya Allah. Tidak, kepada siapa yang kami berharap kalau bukan kepada Engkau. Curahkan ampunan rahmat bagi kami dan juga bagi keluarga kami, orang tua kami. Dan berilah kami nikmat bertemu dengan Rasulmu bersama-sama anggota keluarga kami. Dan berilah kami nikmat bertemu dengan Engkau ya Allah pada hari yang sangat mulia, yang sangat agung. Allahumma Rabbana ya Rahman ya Rahim. Sekiranya Engkau masih memberikan kepada kami sisa hidup kami, berikan kepada kami taufik dan hidayah, agar kami mampu melaksanakan perintah-Mu, mampu menjauhi larangan-Mu, mampu menjauhi hal yang tidak berguna bagi kami dan bagi keluarga dan bagi umat. Rabbana ya ilahana ya Rahman ya Tuhan kami, berikan kepada kami Allah nikmat membaca Al-Quran hingga bertemu dengan Al-Quran, mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Berikan kepada kami nikmat mengikuti contoh Rasulullah, sehingga Engkau berikan kepada kami nikmat bertemu Rasul untuk mendapatkan syafaatnya. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma afu anna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hamba-hamba Allah, Bapak dan Ibu semuanya yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.